bukankah mereka telah selesai melakukan sholat dan yang lainnya juga telah beranjak? Tapi mengapa mereka tetap duduk dan mendengarkan Muhammad? Saudaraku Abu Yasir, mereka sedang menulis wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang disebut Al-Quran. Ya Huyai, wahai saudaraku, mengapa mereka menulisnya kalau mereka sudah menghafalkannya di dalam dada-dada mereka, sebagaimana yang mereka katakan? Nanti aku jelaskan. Aku rasa sekarang mereka mengetahui keberadaan kita. Ayo kita pergi dari sini. Aku masih tidak mengerti untuk apa sahabat Muhammad menulis. Yang mereka tulis itu dikirim ke Mekah untuk sahabat-sahabat mereka, lalu dipinjamkan secara bergilir. Lalu apakah di Mekah masih terdapat sahabat Muhammad? Tentu ada beberapa kaum papa yang memang tidak mampu berhijrah. Lihatlah, bukankah itu Abad bin Muslim dan putranya, dan di belakangnya adalah Abdullah bin Salam dan Habun al-Jamil. Muhammad mengatakan bahwa agama yang telah dibawanya itu adalah agama yang paling benar. Dan kami bangsa Yahudi, pengikut Taurat, dalam kesesatan. Demi Allah, hal itu benar. Kalau memang yang kau katakan itu benar, ya Abad bin Busrin, kenapa Muhammad meninggalkan Ka'bah yang sewaktu dia di Mekah, dia sholat menghadap ke arahnya. Dan sekarang, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblat kami bangsa Yahudi. Cuma karena dia berhijrah ke Yasrib. Nah, dia menipu kita agar kita mengikuti apa yang dia katakan. Padahal sebenarnya dia munafik. Kurang ajar. Kalianlah sebenarnya orang yang munafik. Tidak perlu menimbulkan fitnah di antara umat ya temanku. Pergilah, jangan urusi mereka ya Abah. Tidak, sebelum aku menjawab pertanyaan orang ini. Ketika berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika dia sholat. Dan pada saat di sana, posisi sholatnya berada di antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Sedangkan di Madinah, tidak seperti itu posisinya. Oh, jadi maksudmu Muhammad sudah dari awal sholatnya menghadap Baitul Maqdis, begitu? Benar. Kalau memang dia berbeda dengan apa yang kami yakini, kenapa mengikuti kiblat kami dan menelantarkan Ka'bahnya? Bagus sekali, Habun. Ayo jawab anak pintar, ayo. Kenapa tidak kau tanyakan sendiri saja kepada Muhammad tentang hal ini? Kalau memang kami yang beragama Yahudi tidak berada di atas petunjuk yang benar, kalian wahai sahabat Muhammad tidak akan sholat menghadap kiblat kami dan kalian ikuti kami dalam hal itu. Sudah cukup yang kau dapatkan dari kami untuk hari ini, ya Abad. Jangan lupa, ceritakan kepada Muhammad tentang pembicaraan kita hari ini. Ayah, mengapa engkau diam dan tidak menjawab orang-orang itu? Apa benar kita telah merubah kiblat kita? Mari sebentar, nak. Ayah akan jelaskan padamu. Kiblat kita tidak pernah mengalami perubahan, nak. Sejak dari awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke arah padang pasir yang berada di Palestina sebelah sini, dan Mekah berada di sini. Tapi ketika beliau berada di Mekah, beliau menghadap dua kiblat karena posisi Ka'bah berada di antara sholatnya Nabi dan daerah Baitul Maqdis. Lalu, kenapa beliau tidak melakukan hal yang sama ketika beliau berada di Madinah? Karena posisi Madinah berada di sebelah sini, nak. Jadi tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah secara bersamaan. Maka Allah memerintahkan Rasulnya yang mulia untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Beritahukan kepadaku, saudaraku. Ketika kita pergi untuk mengunjungi Muhammad, lalu berbincang-bincang dengan dia, apa saja yang engkau ketahui tentangnya? Maksudku, apakah dia itu benar-benar nabi yang telah disebutkan dalam kitab Taurat kita? Itu hanya Musa, memang dia nabi. Apakah engkau telah menelitinya, kalau dia orangnya? Ya.
Kalau memang benar, lalu kenapa kau tidak mengikutinya? Karena aku memusuhinya. Aneh sekali Anda ini. Jika memang benar Muhammad adalah nabi yang kita tunggu-tunggu, kenapa Anda sangat bernafsu memusuhinya? Kenapa? Itu karena para rahib kita yang agung meyakini kita bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah memilih kita di atas bangsa-bangsa yang lain. Karena itulah kenabian seharusnya ada pada bangsa kita, bukan bangsa yang lain. Dan kalau kita mengikuti Muhammad, hal itu akan melecehkan bangsa kita sebagai bangsa pilihan. Semenjak kedatangannya ke Yathrib dan berada di kalangan suku Aus dan Khazraj, dia telah mendamaikan dua suku itu. Yang sebelum kedatangannya selalu bermusuhan, padahal permusuhan mereka mendatangkan keuntungan buat kita. Berarti ini urusan keduniawian, bukan urusan agama. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepadamu? Rasulullah mengatakan bahwa beliau ingin agar Allah memindahkan kiblatnya dari kiblatnya bangsa Yahudi. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku menyaksikan sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke langit dan memohon kepada Allah agar memindahkan kiblatnya. Kau benar. Matahari telah berada di tengah-tengah. Tidak lama lagi pasti Bilal akan memandangkan azan zuhurnya. Itulah tanda kita sholat. Kalau begitu mari kita ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Wahai teman-teman Ansor, Allah sebagai saksi, aku telah sholat jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah Baitul Atiq. Maka mulai saat ini sholatlah kalian menghadap ke Ka'bah, ke arah Mekah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Benar sekali yang kau beritakan kepadaku, ya Huyai. Tapi kami tidak akan membiarkan hal itu. Ya Abu Lahab, Oh ya, ada apa Abu Sufyan? benarkah yang sedang dibicarakan oleh kaum muslimin sekarang tentang keponakan Anda yang sudah melarikan diri ke Yathrib? Benar, benar. Mereka berkata bahwa kiblat mereka di waktu sholat telah dipindahkan ke Ka'bah. Bagus sekali. Sungguh pantas Muhammad itu bergelar makhluk terjujur dan terpercaya. Apa-apaan ini kawan? Apa kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan beralih menjadi pengikut Muhammad? Sama sekali tidak. Karena dengan berkiblatnya Muhammad ke Ka'bah, itu merupakan tingginya kedudukan Ka'bah di atas Baitul Maqdis. Apa jaminannya bila kita telah sholat menghadap Ka'bah? Muhammad tidak mengembalikan sholat kita menghadap Baitul Maqdis lagi. Katakanlah padaku. Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Orang-orang yang kurang akalnya, siapa yang dimaksud dengan itu? Kalianlah yang dimaksud wahai rahib-rahib Yahudi dan juga kaum dari musyrikin Arab. Dan juga orang-orang munafik seperti mereka yang telah dibeberkan kebusukan mereka melalui ayat pemindahan arah kiblat ini. Ya, baiklah, baiklah. Kalau begitu kami berjanji akan bertemu dan berbicara dengan Muhammad. Kalian jangan khawatir. Ya Muhammad,
Kami ada permintaan sedikit. Permintaan mudah. Ya, kami hanya memohon kepada Anda agar kembali menghadap ke arah Baitul Maqdis, kiblatnya bangsa Yahudi ketika Anda sholat. Dan kami dan seluruh bangsa Yahudi akan mengikuti Anda dan memeluk agama Anda. Tidak. Tidak. Jangan Anda percaya pada mereka ya Rasulullah. Saya amat mengerti mereka. Mereka adalah kaum yang suka berkata bohong dan penuh kebatilan. Kau benar, Abdullah. Kami dulu adalah umat yang sesat. Tapi sekarang, kami ingin mengikuti kebenaran bersama Muhammad seperti yang telah kau lakukan. Dan nanti ketika Muhammad mengembalikan kiblat ke Baitul Maqdis, kita beberkan di hadapan publik bahwa dia melakukan tawar-menawar dengan agamanya, biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Dia itu tidak pantas untuk diikuti. Sahabat-sahabatnya pasti akan meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Aku sudah menyebarkan berita tawar-menawar kita dengan Muhammad kepada orang-orang di sini. Bagus, itu sangat bagus. Coba lihat, itu Abad beserta temannya yang juga pengikut Muhammad. Ya, kau benar. Dan aku lihat mereka tidak berani lewat sini. Memangnya kenapa? Karena aku yakin sekali Muhammad akan kembali mengubah kiblatnya ke Baitul Maqdis dan tidak akan mempedulikan pendapat sahabat-sahabatnya. Ada apa ini ya Abad? Kau lewat begitu saja tanpa mengucapkan salam. Aku tahu alasannya kenapa mereka lewat begitu saja. Aku yakin kalau mereka ini malu dan sungkan. Kenapa kami mesti sungkan kepada kalian? Karena Muhammad memberitahukan sesuatu kepada kalian tentang kiblat. Dan mengirim kalian kemari untuk memberikan jawaban atas tawaran yang kami berikan. Benar. Dan Tuhan yang Maha Mulia telah menurunkan ayat tentang kalian. Bagus, bagus sekali. Kawan-kawan, kemari, berkumpullah. Wahai suku Aus, wahai suku Khazraj, wahai pengikut Muhammad, kemarilah. Dengarkan apa yang sudah diucapkan Nabi kalian. Ayo, ayo Abad. Beritahukan yang sudah diucapkan Nabi kalian. Ayo cepat katakan. Kenapa kau diam saja, Abad? Ayo katakan. Anak kecil inilah yang akan membacakannya kepada kalian. Ayo, bacakan pada mereka. Allah yang Maha Mulia dan Agung berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menyingat Kalian? Jelas tentunya lebih agung kan? Janganlah kalian merasa senang dengan hujah kalian, wahai Yahudi. Karena perlu kalian ketahui adanya ayat yang menyebutkan keutamaan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Sadaqallahul azim. Lalu bagaimana nasib sahabat kalian yang meninggal sebelum diubah arah kiblat?
Dulu mereka sholat di Baitul Maqdis, jadi sholat mereka tidak sah. Kau telah berdusta atas nama Allah ya Huyai. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Dan Allah memberikan mereka ganjaran pahala dengan penuh dan tidak dikurangi. Seperti yang telah Allah firmankan. Apakah kalian punya dalih yang lain? Semoga Allah menghinakan kalian, wahai bangsa Yahudi. Demi Allah, kalian sudah mengenal Muhammad SAW ketika disebutkan cirinya di dalam Taurat. Tetapi kalian menyembunyikannya, dan kalian tidak pernah mau mengakuinya. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan ciptaannya melaknat kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم